Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Khairia. Saya adalah mahasiswa informatika di Universitas Negeri Padang dengan NIM 20343021. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang final state automata untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa dan automata. Oke, langsung aja kita bedah ya materinya. Pertama kali kita harus paham definisi dari final state automata atau FSA. FSA adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran script yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler. Di sini mengapa dikatakan mesin abstrak ya? Seperti namanya ya, abstrak itu tidak seperti mesin-mesin lainnya yang ada wujudnya, nggak seperti robot, tidak seperti mobil gitu. Itu hanya abstrak gitu, hanya dituliskan dengan simbol-simbol. Oke, bagaimana contoh-contoh penerapan mesin abstrak ini? Itu ada analisis leksikal, text editor dan lain-lain. Apa sih ini maksud dengan analisis leksikal itu gimana sih? Kita kan pernah itu memprogram itu kan kita menggunakan bahasa tingkat tinggi yang sepertinya yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Mesin itu hanya memahami bahasa mesin, jadinya bahasa tingkat tinggi yang kita tulis itu akan diterjemah ke mesin, ke bahasa mesin seperti itu. Dalam proses penerjemahan ini akan ada yang namanya itu analisis gitu, jadinya bahasa-bahasa itu akan dianalisis mana dia variabel, mana dia stringnya, seperti itu. Mesin abstrak ini, mesin FSA ini, itu dia dapat menentukan bahasa itu dapat diterima ataupun tidak diterima. Oke, langsung aja kita tentang penyajian FA menggunakan diagram transisi. Oke, mari kita lihat di sini ada contoh penyajian FA menggunakan diagram transisi ya. Oke, awalnya di sini kita agak sedikit bingung. Ini apa ini? Bulat-bulat ya, apa ini garis-garis mana? Oke, langsung aja kita bedah. Di sini diagram transisi invert itu memiliki 5 bagian. Di sini kita lihat ada Q, ada delta, ada sigma, ada Q0 dan ada F. Oke, langsung aja kita lihat ya pertama kali. Oke, jadi apa sih itu Q itu? Q itu melambangkan himpunan, state atau kedudukan. Oke, di dalam diagramnya itu kan ada Q1 sama Q0. Q1 dan Q0 itu adalah nilai dari Q. Oke, kemudian itu ada sigma. Apa sih itu arti dari sigma? Sigma adalah himpunan, simbol, input atau masukan ataupun abjad. Di dalam diagramnya itu kan ada saya tulis itu dengan tulisan warna merah. 0 dan 1 itu adalah nilai dari sigma. Oke, kemudian di situ ada delta. Apa sih itu delta? Delta itu adalah simbol dari fungsi transisi. Fungsi transisi itu yang mana? Fungsi transisi itu yang ada di Q0. Kemudian ada lagi tuh simbol Q0. Q0 itu apa sih itu? Q0 itu adalah state awal. State awal itu elemen dari Q. Oke, kemudian di situ juga ada F. F itu apa sih? F itu simbol F. Simbol F adalah himpunan state akhir. F itu juga himpunan dari Q. Tadi kan Q itu kan himpunan state atau kedudukan. Tadi kan Q itu ada Q0, Q1 kan. Oke, lanjut kita tentang penyajian Eva menggunakan diagram transisi. Tadi maksud saya tabel transisi. Tadi kan tentang diagram transisi, sekarang itu dengan tabel transisi hampir sama, cuman penampilannya aja yang beda. Ini tentang tabel. Inilah kita contohnya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Oke, di situ ada simbol ya, ada simbol tanda panah itu ya. Simbol itu merupakan simbol start. Kemudian itu ada dia bintang ya, yang ada di Q1 itu bintang itu akhirnya itu final state. Kemudian itu ada kolom sebelah kiri yang itu menjelaskan state. Kalau tadi yang di diagram itu dia yang bulat-bulat itu, tapi kalau misalnya yang di tabel dia kolom sebelah kiri. Kalau dia
tabel yang paling atas, baris paling atas itu dia simbol. Kalau tadi diagram itu saya tuliskan dengan 01 bertulisan warna merah. Sedangkan sedangkan yang ada dalam itu Q1 Q2-nya itu dalam tabelnya itu adalah fungsi transisinya. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.